Enggak, Pak. Habis ya. Hujan ya. Gimana, sehat semuanya ya? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Baik, nah kita akan mulai. Hari ini kan jadwalnya praktikum ya. Tapi kemarin kan kita belum kuliah ya. Harusnya saya membuat video lecture. Tapi ternyata saya belum sempat nih membuat video lecture. Harusnya tadi pagi rencana saya membuat video lecture, tapi ada ngajar S2 ya, ngajar S2 oleh Profesor Budi. Nah, sehingga untuk hari ini ya, kemarin kalian hadir semua nggak di IC? Hadir, Pak. Benar ya, hadir ya. Jadi ada sudah lihat ya sekarang ya. Kemarin harusnya 4 November ya. Kemarin harusnya saya memberi materi tentang metode identifikasi parameter lingkungan. Gitu. Ya. Nah, karena Anda sudah hadir, ya kan, saya buat absensinya saja. Kemarin saya belum buat absensinya ya. Saya buat absensinya dulu. Identifikasi parameter lingkungan. Bentar ya. Ini kuliahnya kemarin, harusnya kita buat jadwal seperti kemarin saja. Oke. Benar ya, masuk semua ya? Mas saya nggak saya cek sih. Ya, saya anggap masuk semua. Oke. Cuma 14 salah. Mana sih? Nah, hari ini praktikumnya ya. Coba ya, praktikumnya ini juga sama materinya ya. Ya, supaya ya simultan ya dengan materi kuliah. Nah, ini praktikumnya ya, yaitu tentang pengenalan jaringan saraf tiruan atau artificial neural network itu ya, ANN ya. Nah, saya cek dulu ini kalau nggak salah diskusi Pak Satianto. Nanti saya lupa saya nanti. Aduh. Ya. Nah, berhubung Anda belum mendapatkan materinya, nah hari ini saya akan menjelaskan dulu ya, apa sih jaringan saraf tiruan. Ya, jadi intinya ini saya memberi kuliah dulu ya, nggak apa-apa ya? Karena saya juga belum
Saya belum sempat. Bapak. Ya. Saya akan share materi saya dulu sebentar. Share dulu. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke. Baik, saya akan menjelaskan ya tentang metode jaringan saraf tiruan ya atau artificial neural network. Ya, ini kita rekod aja deh. Saya rekod aja deh. Oh, bentar. Nah, sebentar. Ini saya mau klaim host dulu. Saya direkod. Host. Teknik penyaringan Z7. Sebentar saya klaim host dulu ya supaya bisa merekod. Oke, saya bisa jadi. Baik, lihat ya. Baik, baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang metode identifikasi ya dari parameter lingkungan. Ya, ini merupakan metode awal ya ketika kita ingin melakukan hal-hal yang penting ya, terhadap lingkungan kita. Ya. Misalnya kita mau mengantisipasi ya kerusakan lingkungan atau mengantisipasi pencemaran lingkungan, ya yang paling penting adalah melakukan identifikasi. Nah, dari berbagai macam model identifikasi, ya nanti akan kita jabarkan, akan kita terangkan tentang jaringan saraf tiruan. Ya, hari ini ya saya akan menjelaskan tentang teori dan konsepnya. Ya. Nah, ini sedikit mengingatkan kita ya tentang kontrak perkuliahan. Jadi materi yang akan kita bahas setelah UTS ini lebih banyak nanti ke arah software ya. Kalau kemarin mungkin di materi sebelum UTS itu lebih banyak ke hardware misalkan ya, menggunakan sensor yang membuat program ya, menggunakan Tinkercad ya. Nah, sekarang kita lebih banyak nanti ke software dalam artian kita akan menggunakan beberapa metode ya. Dan metode ini sekarang ini lazim ya digunakan ya, apalagi mengingat sekarang eranya 4.0 ya. Nah, ini ada beberapa metode. Yang pertama adalah identifikasi ya, teori dan konsep.
tentang jaringan saraf tiruan. Kemudian minggu depan itu aplikasinya. Ya, contoh aplikasi yang pernah saya lakukan. Nah, setelah melakukan identifikasi, nanti kita akan melakukan optimasi. Ya, menentukan parameter yang optimal itu apa sih? Nah, metodenya adalah algoritma genetika. Apa itu algoritma genetika? Nanti akan kita bahas di pertemuan 9 ya, 10 ya. Kemudian setelah kita mendapatkan parameter yang optimal, kita lakukan pengendalian. Nah, ini beberapa contoh sistem pengendalian yang nanti akan kita bahas. Itu ada on off dan PID. Ya. Ya, mungkin Anda sudah diintroduksi oleh Pak Satyanto. Dan juga ada fazi. Ya, fazi. Ya, ini nanti akan lebih banyak kita bahas. Ya, ada 2 pertemuan. Nah, terakhir sesuai dengan tugas nanti ada review. Ya, reviewnya dari model identifikasi, kemudian optimasi dan sistem kendali. Ya, jadi ini 3 sistem secara simultan begitu yang akan kita lakukan. Nah, sebenarnya saya ini tahun ini ya rencana akan ini hasil tahun lalu ya, cuman ini mundur. Jadi saya menulis buku tentang aplikasi kecerdasan buatan. Apa sih kecerdasan buatan atau yang kita sebut artificial intelligence? Ini ada beberapa metode yang umumnya kita sering dengar sekarang ya. Ya. Nah, di antaranya itu adalah ya ini gitu ya. Ada neural network atau jaringan saraf tiruan, kemudian algoritma genetika, kemudian fazi ya. Itu adalah ya bagian dari artificial intelligence. Gitu. Ya. Meskipun sendiri artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini banyak sekali ragamnya, banyak sekali pengembangannya. Ya, tapi yang mengembangkan itu adalah orang-orang dari ilmu komputer biasanya ya, atau computer sciences. Nah, di sini saya menulis buku ya yang sedang mudah-mudahan ini terbit ya oleh IPB Press. Ini tentang aplikasinya. Ya, karena kita ini orang engineers lebih banyak mengaplikasikan. Ya, ini kita membuat aplikasi kecerdasan buatan untuk pengelolaan air dan lingkungan. Ya, karena bidang kita hasil, ya saya lebih banyak di pengelolaan air dan lingkungan. Ini, nah di sini nanti Anda ya kalau ini sekalian promosi juga ya, nanti kalau terbit ya Anda bisa dapatkan. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang jaringan saraf tiruan atau artificial neural network begitu ya. Nah, ini banyak sekali ragamnya artificial neural network ini. Yang akan saya bahas hanya 2. Ya. Yang akan saya bahas hanya 2, yaitu ya single perceptron dan back propagation. Ya. Hanya 2 metode yang akan saya bahas pada kesempatan pagi hari ini. Ya. Ya. Yaitu single perceptron dan back propagation. Ya. Kalau kita lihat jaringan saraf itu kan adanya di mana sih? Jaringan saraf itu adanya di otak ya, yang saraf kita ya, sebagai saraf pusat begitu. Nah kemudian buatan ya atau tiruan ya artificial ya, artinya sebenarnya metode yang dibuat ini mengikuti atau terinspirasi dari jaringan saraf otak manusia. Ya, maka disebut ya jaringan saraf tiruan karena meniru ya. Nah, kenapa kita menggunakan metode ini atau model ini? Ya, saya ingin memberikan ilustrasi saja dulu supaya Anda dapat gambaran. Misalnya gini, ini katakanlah ini tanaman apa ini? Ini tanaman tomat ya. Tanaman tomat itu ya bisa dibudidayakan di mana saja ya, baik di tanah langsung ya atau hidroponik misalnya. Ya, bisa di dalam greenhouse maupun di lahan terbuka. Nah, untuk melakukan budidaya yang optimal, ya, tentu tomat ini ya bisa berbuah dengan baik. Ya, tentu sangat dipengaruhi oleh berbagai macam kondisi lingkungan. Katakanlah cahayanya, kecepatan anginnya,
ya, karbon dioksida, ya, oksigen, ya, suhu, kelembapan, ya. Ini katakanlah ini adalah parameter yang ada di atas permukaan tanah. Ya. Pun demikian juga ada parameter yang di bawah permukaan tanah. Ya. Misalnya pupuk, pH tanah, suhu tanah, ya, kelarutan electrical conductivity itu konduktivitas listrik dari tanah, ya, berapa, ya, pupuk yang dipakai, ya, unsur hara dan seterusnya. Ya. Nah, bagaimana kita mengintegralkan seluruh parameter ini supaya kita tahu kondisi lingkungan yang optimal untuk tanaman tomat ini. Nah, pertanyaan, bisa nggak kita menyatukan seluruh persamaan ini menjadi satu persamaan? Katakanlah inputnya adalah ini, cahaya, kecepatan angin, CO2, kelembapan, suhu, ya, kemudian suhu tanah, pH tanah, unsur hara tanah, kelembapan media, dan seterusnya. Outputnya adalah buahnya. Ya. Bisa nggak kita ini? Tentu kan sulit. Ya. Kalau kita belajar matematik, ya, belajar tadi pagi saya ngajar modeling, kita belajar persamaan gelombang saja itu sudah rumit. Ya, persamaan gelombang, ya, seperti kita kita taruh tali di ujung, kemudian di ujung lain kita ikat, yang satu terlepas, kemudian kita buat kita naik turunkan talinya sehingga dia akan membentuk gelombang, kan gitu. Nah, itu aja memodelkannya sudah cukup rumit. Nah, bagaimana ini dengan banyak parameter? Tentu akan lebih rumit, gitu. Ya. Berikutnya misalnya, ya, kalau kita punya farmland, ya, farmland ada budidaya padinya, ada budidaya tanaman, ada ternak, ya. Nah, ini kan banyak parameter yang mempengaruhi, ya, bisa menghasilkan gas metan, N2O, gitu, ya. Ada proses pengolahan anaerobik, ya, untuk menghasilkan katakanlah energi, begitu. Ya, ini kan banyak faktor sekali. Nah, bagaimana kita menentukan, ya, parameter yang optimal supaya misalnya emisi metan N2O-nya rendah, ya, tapi tanamannya tetap bagus. Kemudian budidaya ternaknya ini, sapinya ini juga lebih bagus. Ya, berapa parameter lingkungan atau yang optimal. Nah, tentu kita harus mengintegrasikan seluruh tadi menjadi satu kesatuan. Nah, tentu kalau kita membuat persamaan matematiknya secara empirikal atau secara ini akan sulit. Gitu. Ya. Jadi ini bayangkan, jadi lingkungan kita ini, alam kita ini sangat kompleks. Ya. Nah, kalau kita menggabungkan seluruh itu tentu tidak mudah, ya, sangat rumit. Gitu. Oleh karena itu, nah di sini saya ingin membuat sebuah alternatif. Kalau misalnya tidak bisa membuat persamaan matematik tadi yang menghubungkan antara parameter lingkungan dengan tanaman tomat misalnya, dengan ternak misalnya, atau dengan padi misalnya. Nah, kalau tidak bisa, ya, kita ada alternatif solusi namanya artificial neural network atau INN, atau bahasa kita itu sama, jaringan saraf tiruan. Gitu, ya. Apa itu INN? INN adalah persamaan matematik atau mathematical model, ya, atau model komputasi yang terinspirasi dari struktur atau fungsional aspek dari biological neural network. Artinya apa? Saraf, ya, jaringan saraf biologis, ya, yang ada di otak kita itu, ya, dia terinspirasi dari situ. Ya, ya. Nah, ini sudah cukup lama sebenarnya metode ini terus berkembang sampai sekarang. Ya, ini pertama kali ini oleh Warren McCulloch, ya, tahun 1943, ya, dengan Walter Pitts, ini, ya, cukup lama. Nah, ini identitas pembandingan saja. Ya, kalau kita lihat, kalau namanya biological neural, ya, saraf biologis kan seperti ini, ya. Masih ingat nggak ini pelajaran biologis, ya? Ada dendrit, ada cell body, ada akson, ada electrical spike, ya. Ini kan kita bisa menerima materi hari ini otak kita bekerja. Kalau otak kita nggak bekerja, ya, ini semua nggak bekerja, ya kita mati gitu loh. Ya, ini kita bekerja, ya. Nah, ini saling ini. Nah, struktur inilah
yang terinspirasi sehingga dia membuat struktur namanya artificial neural ini. Ya. Nah, ini perbandingannya. Ini artificial neural network. Ini ada biological neural network. Ya, ini saraf jaringan saraf biologis, jaringan saraf tiruan. Kalau di jaringan saraf biologis ada cell body. Ya. Kalau dalam ANN atau CST bahasa kita itu adalah namanya node. Ya, ini node. Node. Kalau dendrit ini dia ya ada informasi-informasi yang masuk di otak kita itu melalui dendrit ini namanya input. Sekarang Anda mendapat kuliah materi CST. Nah, ini sudah masuk, ada masukan, ada input. Ya, itu kalau di otak kita itu dendrit yang bekerja. Kalau ada akson, nah ini keluaran. Akson itu keluaran dari kita. Kita bisa paham atau tidak tergantung dari ini, ya akson. Gitu. Atau kalau dalam bahasa ANN-nya itu adalah output. Gitu. Ya. Nah, berikutnya ada sinapsis. Sinapsis itu adalah dia menghubungkan antara beberapa sel body, akson, ini adalah sinapsis namanya. Ya. Atau electrical spike. Nah, kalau di dalam ANN namanya itu weight. Weight itu pembobot. Pembobot ya. Ada W1, W2, W3, W4 ini namanya pembobot. Gitu. Ya. Jadi pembobot. Jadi ini ilustrasi ya. Jadi dia terinspirasi dari ini. Ya. Kemudian, nah ini input, ini output, ini pembobot. Gitu. Jadi inilah. Ya. Nah, ini beberapa keuntungan neural network ya atau jaringan saraf tiruan. Dia dapat bekerja ya secara non linear. Ya, kalau linear tadi kan kalau kita lihat ya hubungan antara parameter lingkungan dengan tanaman itu kan sangat kompleks. Nah, ini bisa menggunakan neural network. Kalau linear tidak bisa. Apabila dia gagal misalnya dia terus bisa memperbaiki ya memperbaiki diri lah istilahnya itu secara natural. Nah, kemudian dia bisa mempelajari pola data. Dari input-input dia bisa mempelajari tanpa perlu pemrograman berikutnya. Dan ini bisa dipergunakan di berbagai macam aplikasi. Ya. Jadi saya sudah belajar neural network ini sejak dulu S1 ya, masih sarjana seperti kalian. Tahun 2002, 2003 itu saya masih ingat saya sudah belajar ini. Ya, untuk di greenhouse dulu masih ingat saya. Nah, ini kerugiannya, apa kerugian ya? Istilahnya kekurangan. Ya, kekurangannya itu, jadi untuk bisa menggunakan ANN atau CST kita itu butuh data training. Jadi kita butuh data pengukuran dulu. Kalau kita nggak punya data pengukuran atau kita nggak punya data sekunder dulu untuk dipelajari, maka nggak akan bisa bekerja. Ya, nah di sini ya arsitekturnya tentu karena nanti ada algoritma dia butuh microprocessor. Ya. Tapi sekarang nggak ada masalah saya kira ya. Jadi microprocessor sekarang sudah canggih-canggih ya. Sehingga dulu saya masih ingat ya karena dia prosesnya cukup panjang, dia butuh waktu. Ya, tapi sekarang saya kira komputer sudah super cepat ya ada superkomputer. Jadi sekarang kekurangan ini sebenarnya sudah teratasi. Ya. Saya masih ingat dulu waktu S1 itu membuat programnya ya menyalakan programnya itu dari malam sampai subuh. Ya, sampai ditinggal tidur gitu ya dia masih ngitung aja setelah berulang-ulang ya untuk mempelajari antara input dan output gitu. Nah, yang terakhir dia tidak ada persamaan matematik secara eksplisit jadi kita hanya dapat hubungan antara input dan output dengan pembobot ya. Jadi kita hanya punya ini aja data input data pembobot aja ini yang kita cari adalah data pembobot sedangkan ini dan ini adalah input ini output, ini nggak ada persamaan matematikanya. Maka dikatakan no explicit mathematical equation. Jadi dia tidak ada persamaan matematika secara eksplisit. Nah, bagaimana di dalam kontrol nanti ya karena ini mata kuliah teknik kendali lingkungan. Jadi sebenarnya kalau kita mengendalikan lingkungan, ya ANN itu adalah dia mengintegrasikan seluruh parameter. Ini kan controller, dia mengontrol misalnya mengontrol suhu. Di sini kontrolnya. Nah, suhu itu sebagai output variabelnya ini kan U. Suhu itu kan misalnya di ruangan. Suhu di ruangan itu sangat dipengaruhi oleh misalnya jumlah orang, suhu di luar, ya.
kemudian apalagi kelembapan di luar, radiasi di luar misalnya. Ya. Nah, bagaimana kita menyatukan ya suhu di luar, banyaknya orang, kemudian radiasi, kelembapan, nah itu disatukan, diintegrasikan oleh ANN. Nah, jadi dengan data-data D1, D2, D3 dan D4 ini, kita bisa mengetahui kira-kira kondisi di dalam ini seperti apa. Artinya ya ANN ini tugasnya di dalam kontrol itu dia menyatukan ya seluruh parameter lingkungan di sekitarnya. Ya, makanya katakan fungsinya adalah Y, itu fungsi ANN, dia fungsi dari ini. Ya U, D1, ya ini selalu diintegrasikan. Jadi output Y sebagai output ANN, dia fungsi dari seluruh variabel ini. Ya. Nah ini konsepnya, teorinya, ANN itu ada dasarnya, ANN itu ada 3 layar. Layar pertama ini adalah input, layar kedua ini adalah hidden itu tersembunyi ya. Kemudian yang terakhir adalah output. Jadi pada dasarnya itu ada input, hidden, dan output. Meskipun kadang-kadang nanti hidden bisa dihilangkan. Minimal ada input dan output. Ini berarti inputnya adalah X1, X2, X3. Katakanlah X1 itu adalah suhu, X2 adalah orang, banyaknya orang misalnya, X3 adalah radiasi di luar misalnya. Nah, kita bisa menduga yang dalam, katakanlah ini suhu di dalam, ini adalah kelembapan di dalam ruangan. Nah, ini kan jadi dia bisa ya, dengan data radiasi banyaknya orang, suhu di luar, kita bisa menduga suhu di dalam dan kelembapan di dalam ruangan, misalnya gitu. Ya, ini input, ini output. Nah, ini hidden ini hanya seperti perantara, ya, batu loncatan, ya, bagaimana input dihubungkan ke output. Nah, berikutnya ini konsepnya, dia menerima input atau masukan tadi ya. Setiap input datang melalui suatu koneksi hubungan. Nah, hubungannya itu adalah pembobot atau weight ini koneksi namanya. Ya, koneksinya. Ya. Input dan output dihubungkan oleh lapisan tersembunyi. Nah, ini atau hidden layer. Hidden neuron atau hidden layer. Ini tersembunyi. Ya. Nah, untuk bekerja dia ada namanya sinyal aktivasi, ya sama kayak otak kita. Otak kita itu supaya bekerja itu kan harus ada aktivasi, ada yang mengaktifkan, ada stimulus dari luar. Ya kita bisa bekerja ini, ya ada suara saya menjelaskan ini kan artinya ada yang mengaktifasi otak Anda. Pun demikian dengan ANN atau CST ini, dia juga harus ada sinyal aktivasi yang kemudian menjadi fungsi aktivasi atau fungsi transfer untuk menghasilkan output dari sel saraf. Nah, untuk perhitungannya ya, ada feed forward. Feed forward itu artinya dia maju, ya feed, ya maju forward itu maju ya. Sinyal bergerak dari input kemudian melewati lapisan tersembunyi dan akhirnya mencapai unit output. Ya. Jadi kalau kita punya gambar seperti ini, namanya feed forward itu dari X1, X2, X3 ini ada aktivasinya dibangkitkan, ya, kemudian dia mengalir arusnya, ya, mengalir terus sampai ke sini. Yang dari X1 sampai Y1 atau X2 sampai Y1 itu namanya feed forward, ya, maju, ya, dari kiri ke kanan, ini maju. Ya. Saja ini feed forward, ya, dari kiri ke kanan. Nah berikutnya ada feedback. Feedback atau recurrent, harus balik, ya, recurrent harus balik, feedback itu kembali. Jaringan berulang, ya, mempunyai koneksi kembali dari output ke in. Jadi balik. Tadi kalau feed forward itu maju, feed forward itu mundur, gitu. Ya maju mundur gitu ya. Memang seperti itu. Kenapa? Karena bisa jadi informasi di sini, ketika dia menghitung maju, ternyata nggak cocok dengan data yang dia ukur misalnya. Harusnya suhu di dalam ruangan itu 20, ternyata setelah dihitung menggunakan model ini, input ini ternyata ketemu 21. Maka ada error. Nah, untuk itu maka harus ada feed forward yang memperbaiki nilai-nilai ini. Nilai-nilai pembobot diperbaiki.
supaya nanti fit antara ya yang terukur dengan yang diprediksi oleh model. Maka ada dua rule, feed forward dan feed back. Nah, untuk feed forward ini banyak ragamnya, banyak macamnya, ya, yang dikembangkan. Ada namanya single layer perceptron, ada multi layer perceptron, ada radial basis function network, ada higher order network, ada polynomial learning network. Yang akan kita pelajari cukup ini saja. Anda kalau mau pelajari yang lain juga boleh, silakan belajar mandiri. Ya. Kalau di ilmu komputer mungkin ini diajarkan. Tapi kalau di sini saya hanya ke aplikasi, saya mengajarkan ini single layer perceptron. Gitu. Ya. Nah, single layer perceptron ini merupakan ANN yang paling sederhana, ya, dengan lapisan input dan sebuah output. Jadi ini cukup sederhana. Jadi single perceptron itu nanti cuma ini, nggak ada ini, nggak ada headernya, nggak ada. Ya, langsung ke output. Jadi input langsung ke output. Ini adalah model ANN yang paling sederhana. Ya. Ini sudah cukup lama ditemukan oleh Frank Rosenbach, ya, tahun 1950, ya, masih zaman-zaman dulu, ya. Ini dia menggunakannya untuk mengidentifikasi retina mata manusia, ya, retina mata manusia, ya, untuk mengklasifikasi suatu tipe pola tertentu dengan pemisahan linear, ya. Kira-kira retinanya masih oke atau tidak. Oke itu kalau sekian sekian sekian, tidak oke sekian sekian sekian. Dia hanya memisahkan antara angka misalnya 0 dan 1 gitu. 1 itu oke, 0 itu tidak oke misalnya gitu. Ya. Ini karena ini sangat sederhana. Nah, hari ini praktikumnya itu kita sebenarnya hari ini kita membuat ini single layer perceptron. Nah, ini urut-urutannya, ya, urut-urutannya single layer perceptron ini seperti ini, ya. Ya. Ini urutannya, ya. Bisa dengar ya? Ini kalau kuliah online gini nih. Kalian nyimak kalau nggak tahu saya, ya. Ya, mudah-mudahan sih masih mendengar, ya. Katakanlah kita punya input X0, X1, X2. Ya. Dengan outputnya adalah S. Ya, di mana nanti nilai S ini dipakai untuk menentukan YP. YP ini adalah outputnya. S tadi maaf aktivator, salah. Bukan output tapi aktivatornya. Ya. Jadi kita punya data X0, X1, X2 sebagai input, kemudian YP sebagai output. P itu adalah prediksi, ya. Jadi output prediksi oleh model ANN jaringan perceptron. Gitu, ya. Nah ini X0, X1, X2 itu dihubungkan oleh W0, W1, dan W2. W0 itu menghubungkan antara X0 dengan S, W1 menghubungkan antara X1 dengan W1, dan seterusnya. Nah, bagaimana ini bekerja? Nah, ini, ya. Yang akan kita cari itu nanti adalah W0, W1, dan W2 ini. Ya. Ya, dengan rumus seperti ini. Ya, ada rumusnya. Di mana S, nilai S aktivator unit inputnya ini, dia adalah penjumlahan atau sigma dari X0 dikali W0 ditambah X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2, atau dengan kata lain sigma dari I, di mana I itu adalah perkalian dari WI dikalikan XI. Itu. Nah nanti karena dia ini hanya pemisahan secara sederhana, maka nilainya itu YP itu bisa 1 atau 0. Ya. Nilai 1 apabila S-nya itu, ya, dari perhitungan ini itu lebih besar dari 0. Sedangkan bernilai 0 kalau S-nya itu kurang dari 0 atau negatif, ya, atau sama dengan 0. Gitu. Karena apa? Karena nanti nilai W0, W1, W2 ini boleh negatif, boleh positif. Sehingga nilai S-nya pun juga bisa bernilai positif maupun negatif. Bernilai positif maka akan menyebabkan S-nya positif sehingga YP-nya adalah 1.
S-nya bernilai negatif, maka menyebabkan YP adalah 0. Nah, ini contoh perhitungannya gampang ini ya. Ini contoh ini sudah mulai teknis ini. Misalnya ya urutannya ya, algoritmanya. Pertama kita membaca input dulu ya, X0, X1, X2 itu ya. Kemudian kita ada proses inisiasi pembobot. Inisiasi itu artinya kan menentukan nilai awal. Katakanlah W0 kita anggap setengah, W1 kita anggap setengah, W2 kita anggap setengah. Nah, nilai ini sebenarnya kalau kita pakai program gampang. Di Excel itu ada program randomize. Otomatis nilai ini akan dapat. Nah, langkah berikutnya menghitung nilai S. S tadi kan sigma dari W kali X kan gitu ya. WI kali XI. Kemudian langkah ketiga, dia menentukan apakah YP-nya bernilai 1 atau 0. Tergantung dari nilai S-nya ini. Ya. Nah, kemudian kalau sudah cocok sih selesai ya. Kalau sudah cocok ini selesai. Tapi kalau nggak cocok, harusnya YP-nya 1, dihitungnya YP-nya 0 gitu. Maaf, YP-nya 1, YT target ya, targetnya itu adalah 0 misalnya. Jadi nggak cocok. Jadi harus ada perbedaan. Ya. Nah, langkah keempat ini dia memperbaiki pembobot. Apabila YP itu output prediksi, artinya perhitungan dari ANN. YT itu adalah Y target dari data pengukuran. Kalau sudah cocok, berarti dia tetap W-nya. Tapi, kalau tidak cocok, berarti kan harus ada yang dirubah. Yang dirubah adalah nilai W-nya. Karena nggak mungkin merubah inputnya, karena input sudah given. Maka yang bisa dirubah adalah W, atau pembobotnya. Rumusnya, pembobot baru adalah pembobot lama, ditambah alfa. Alfa ini adalah konstanta pembelajaran, dikali selisih antara YT dikurangi YP. Ya. YT itu Y target, ya, nilai target hasil pengukuran. YP adalah nilai prediksi dari perhitungan. Dikali X adalah inputnya. Nah, ini dihitung lagi. Nah, setelah selesai langkah keempat ini, kembali lagi ke langkah kedua. Ya. Sampai ya YP itu sama dengan YT. YP sama dengan YT. Ya. Target dan prediksi sama. Dan contoh kasus, ya contoh kasusnya misalnya ada perceptron ya neural network kasus X1 or X2. Anda masih ingat nggak gerbang logika? Ya nggak ya? Jadi ada gerbang logika, ada or, ada and, ada none. Masih ingat nggak? Saya kira-kira ini ya untuk bilangan biner ya. Ya, ini kalau dalam elektronika itu ada or, ada none, ada and, ya. Masih ingat, benar-benar masih ingat ini. Jadi kalau or itu, kalau ya salah satu ya bernilai 1, maka outputnya itu 1. Ya. Tapi kalau ya dua-duanya bernilai 0, maka ya keluarannya adalah 0. Itu kita di sini ya. Or X1 or X2 berarti X1 X2 sini. Nah, X0 ini sebagai namanya dalam ANN itu bias. Nah, bias itu biasanya dikasih nilai 1 gitu. 1 apa-apa ya. Nah, kita lihat di sini X1 or X2 artinya X1 or X2 jadi 0 or 0 berarti dia 0. 0 or 1 berarti 1. 1 or 0 berarti 1. 1 or 1 tentu 1 gitu. Ya, jadi itu ya. Jadi ini ada ini. Ya. Jadi ini diulang lagi ya. Ya, akhirnya sama aja dan yang semua begitu. Nah, ini adalah targetnya. Nah, kita diminta menentukan berapa nilai W. W0, W1 dan W2. Bisa sehingga ANN acceptron itu bisa menduga nilai ini dengan benar. Ya. Nah, ini saya sudah buat programnya ini. Ini sudah membuat programnya. Nanti Anda bisa buat juga ini. Buat saya
tunjukkan programnya ya, mudah-mudahan bisa jalan. Bentar ya. Oke, coba ya. Terlihat nggak ini Excel-nya? Oke, terlihat ya. Tadi kasusnya apa? OR ya. Jadi 1 berarti dia 1. Ya, 1 OR 1 1. 1 OR 0 berarti ini harusnya 1 ya. 0 OR 1 berarti 1. 0 OR 0. Ya. Nah, di sini tadi contohnya ya W awal ya, kita diminta mencari berapa W akhir. Bila diketahui ya W awalnya itu 0,5, 0,5 dan 0,5 untuk W0, W1 dan ya. Nah, ini alfa tadi ya, konstanta pembelajaran. Iterasi itu adalah pengulangan ya, mau pengulangan berapa kali misalnya. Jumlah data ini jumlah datanya ya, beda 1, 2, 3 dan 4 itu ya. Nah, sekarang kita mulai ya, kita klik ini tes, ini yang pertama. Nah, di sini ini target ya, yang kita inginkan. Nah, ini output ya, prediksinya. Ini harus sama, YP harus sama dengan YT. Ya. Kita tes 1. Nah, ya. Kita lihat iterasi pertama sama nggak? YT dan YP. Ternyata data pertama sama. Oke, good. Yang kedua sama. Yang ketiga sama. Tapi yang keempat masih belum sama. Artinya apa? Artinya W awal ini harus ada yang dirubah. Nah, setelah dirubah ternyata yang bisa dirubah hanya W0. Didapatkan 0, 0,5, 0,5 untuk W1 dan W2. Ini adalah hasil akhirnya. Tetapi ini belum selesai. Kenapa? Karena belum cocok antara YT dengan YP. Ya. Tapi di iterasi pertama ini kita dapatkan W akhirnya berubah. Ini. Kita tambah misalnya ya, iterasi kedua, 2 iterasi. Ya. Cek. Nah, ya ternyata dia cocok. Ya, ternyata setelah dirubah tadi W akhirnya menjadi 0,0 untuk W0-nya, ternyata sudah cocok antara YT dan YP. Ya, kalau kita lagi iterasi ketiga, mungkin tadi karena ini baru ini, nah sudah berubah, tetap ya. Artinya apa? Iterasi berapapun sudah ngaruh karena sudah sama antara YT dan YP. Ya, ini untuk kasus OR. Jadi kalau kita buat inisial awalnya ini, maka hasil akhirnya ini untuk mendapatkan OR. Ya, X OR X1 OR X2. Tapi kalau kita ini rubah juga, misalnya awalnya 0,1 misalnya, ya ini 0,2, ya bisa jadi berubah juga. Ya. Fase pertama kita lihat. Nah, sama ya, dia belum cocok, maka yang dirubah ini ya, karena ini fase kedua kita lihat, mungkin sudah cocok. Masih belum cocok lagi ternyata. Nah, ini masih belum cocok. Belum cocok. Ya. Kita ini lagi. Yang ketiga. Nah, ini baru cocok. Ya. Jadi ini hasil akhirnya. Mungkin ada update ini-nya, enggak ada. Ya, berarti dia iterasi ketiga baru cocok. Ya. Iterasi ketiga cocok, ini hasilnya. Kalau kondisi awal ini. Jadi W awal ini sangat menentukan juga gitu. Makanya menentukan W awal ini ya harus berbagai metode biasanya pakai. Ya. Kalau tadi saya biasanya random. Ya. Ini kasus untuk OR. Ya. Jadi sederhana ya. Jadi kita menghitung sangat sederhana. Nah, nanti praktikumnya itu Anda buat seperti ini. Ya, ya.
OR. Kalau N gimana kalau N? X1, N, X2. Ingat nggak? Kalau N harus sama-sama 1, Pak, biar outputnya 1. Oh ya, berarti kalau ini 1, 1, targetnya 1. Iya, Pak. 1, 0, berarti ini 0. Oh, ya. 0, 1, berarti ini 0. Nah, coba ya, kita dengannya sama, kita tes, ya. Nah, sama nggak? Ternyata nggak sama. Ya, kita iterasi kedua. Nah, masih belum sama juga. Berubah lagi ini ya. Dan iterasi ketiga. Belum sama juga. Ya. Ya. Iterasi keempat. Ya. Nah, belum sama juga ya. Oh, itu berapa ini ya? Misalnya. Nah, belum sama juga ya, 05 belum. Nah, belum sama juga ya, 7. Nah, ini kan baru ke-7 baru sama dia. Ya. Tapi ini kan berulang-ulang. Kita nggak perlu ngetik satu-satu seperti ini. Kita cukup kita mau 100 pun juga bisa gitu. Tinggal klik aja karena ini kan berulang-ulang gitu. Nah, kan. Ya, kita mau ini ganti ya. Ganti misalkan 0,2, 0,3, 4, 3 Pak ya. 4. Kalau kita ke 100 pasti langsung sama. Langsung sama. Karena nggak tahu ini setelah iterasi berapa. Gitu. Jadi semakin cepat komputer sekarang semakin cepat hitung gitu. Karena kan hitungnya cuma diulang-ulang aja sampai ya. Ya, jadi seperti ini dia bekerja ya, sehingga YP target dengan Y prediksi dengan Y target itu sama. Ini intinya. Ya. Tergantung dia mau pakai OR, ON atau non N, non itu non N atau non OR gitu ya, jadi kebalikannya gitu. Ya, nah ini adalah jaringan saraf tiruan untuk perseptron. Jelas ya? Bisa dipahami. Nah, kita lanjut lagi dulu ke materinya. Ini kelihatan ya? Kelihatan nggak ini yang teori hasil perseptron? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Lanjutkan lagi. Nah, ini perseptron yang berikutnya. Nah, berikutnya adalah feedback atau recurrent. Ya, kalau tadi feed forward itu hanya maju saja. Ya, nah kalau yang berikutnya itu feedback atau recurrent. Jadi dia bisa balik. Nah, ini juga banyak metodenya. Ya, ANN itu sangat berkembang terus. Ada back propagation neural network, ada competitive network, ada self-organizing map, ada half-breed network, ada adaptive resonance theory models. Saya juga nggak begitu memahami semuanya ini. Yang saya pelajari itu hanya ini saja. Ya, back propagation neural network. Ini yang umum saya pakai. Sekarang ada lagi model deep learning ya. Itu sangat berkembang sekali ya. Itu deep learning itu adalah ya pendalaman dari neural network. Itu namanya deep learning. Ya, kalau Anda pernah dengar ya deep learning ya. Nah, yang akan kita pelajari adalah back propagation neural network. Nah, kalau back propagation ini lebih apa ya? Saya katakan ini lebih complicated, ya, lebih kompleks gitu. Kalau tadi kan sederhana, ya 0, 1 itu. Nah, kalau ini bisa inputnya itu real number. Real number itu bisa input suhu, bisa inputnya itu jumlah orang, bisa inputnya itu radiasi matahari. Nah, itu akan angkanya sangat beragam. Suhu itu mungkin dari 0 sampai 30 katakanlah. Radiasi ya dari 0 sampai 20 megajoule misalnya. Orang dari 0 sampai ribuan kan bisa jadi kan gitu. Jadi sangat beragam angkanya. Ya, tapi ini bisa gitu. Ini inputnya menggunakan real number. Pun demikian dengan output. Outputnya juga ada real number-nya. Boleh. Nah, di sini bedanya dengan perseptron tadi, dia ada hidden layer. Ya. Ada layar tersembunyi. Sehingga pembobotnya semakin banyak. Kalau tadi kan pembobotnya hanya 1, ya langsung ya dari X0 misalnya, langsung ke S, langsung ke ini.
Nah, kalau ini enggak ada WIJ, artinya dari input ke hidden WIJ, ada VJK, artinya dari hidden ke output. Nah, ini ada yang bocoran terecak nih, di mute dulu. Ya, nah, meskipun tadi dia real number, angkanya bisa beragam, ya bisa beda-beda maksimum minimumnya, maka untuk pembelajaran nanti, angka-angka tadi itu harus kita normalisasi, namanya normalize artinya dinormalisasi menjadi 0,1. 0 itu adalah nilai minimum, 1 nilai maksimum. Atau 0 sampai 0,8 boleh aja. Yang penting dia itu nilainya tidak sangat besar ringnya. Ringnya itu dipersempit ya menjadi 0 sampai 1 saja. Ini namanya normalisasi. Gitu, ya. Ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Ini cukup rumit. Persamaannya juga cukup agak sedikit panjang gitu. Yang pertama mirip sama dengan perseptron tadi. Yang pertama inisialisasi pembobot. Pembobot awal ditentukan. Kemudian langkah kedua itu feed forward. Nah, dia meskipun disebut recurrent atau feed forward, tapi untuk mengerjakan feedback maupun recurrent harus melalui feed forward terlebih dahulu. Ya, jadi feed forward itu lama dia menghitung dari sebelah kiri menghitung ke kanan. Nanti recurrent atau feedback dari kanan ke kiri. Balik, gitu. Ya. Yang pertama adalah tiap-tiap unit input menerima sinyal XI, X1, XI, X, ya, XI itu kan input ini, input KI, ya, dan meneruskan ke hidden. Nah, setiap hidden layer, ya, HI, menjumlahkan sinyal-sinyal input terbobot sesuai dengan persamaan ini. Sama kayak tadi ya, sigma HI dikali WIJ. Yang sama kayak tadi ya. Nah, tetapi yang berikut ini ada feed forward juga itu mengaktifkan angka ini. Angka ini kita aktifkan. Ya, kita menggunakan persamaannya itu namanya persamaan fungsi aktivasi, ya, yaitu fungsi sigmoid. Fungsi sigmoid. Kita pakai fungsi sigmoidnya ini, ya. Ya, 1 dibagi 1 ditambah eksponensial dari nilai HINJ. INJ itu ada ini, ya. Dari penjumlahan ini kita masukkan di sini, ya. Ya. Nah, ini ya kita dapat nilai hidden-nya. Kita lihat nilai hidden-nya. Ya. Nah, hidden-nya kemudian kita menghitung ya output. Nah, nilai output-nya itu ya ditentukan dari sigma antara nilai hidden tadi yang sudah dihitung ini, ya, dikalikan VIJ. VIJ itu adalah pembobot antara hidden dengan output. Nah, VJK ya. Nah, ini kan banyak yang dihitung, ya, itu banyak. Maka bisa dihitung pakai program nanti ya percepatnya. HJ dikali VJK. Didapatlah nanti ini dimasukkan lagi ke fungsi sigmoid untuk Y. Ya, kita masukkan di fungsi sigmoid untuk Y ini sama ya, hanya ininya yang berbeda pangkatnya, ya, diganti pangkatnya nilai I. Ya. Nah, langkah berikutnya kita sudah dapat nih ya, sudah dapat output, sudah dapat hidden, ya. Nah, output ini ya nanti kita bandingkan dengan target. Ya, targetnya tadi kalau di perseptron tadi kita sebut YT, kalau di backpropagation kan saya sebut OT, output target, output target. Ya. Nah, tentu Y tadi hasil perhitungan sebelumnya ini bisa jadi berbeda dengan targetnya, maka kita sebut error. Ya, perbedaannya adalah error sama dengan setengah, ya, dikalikan selisih antara OT dikurangi Y, dikuadratkan. Ya. Kenapa dikuadratkan? Supaya tidak minus. Ya, nilainya, ya. Nah, kita ingin meminimalisir ini supaya OT itu sama dengan YT, Y, ya, Y. Nah, kalau masih tinggi, artinya OT tidak sama dengan YT atau masih jauh dengan Y, maka kita perbaiki VJK-nya.
kita perbaiki pembobot. Kita perbaiki, maaf, mundur lagi. Ini kita perbaiki lagi. Pembobot ini kita perbaiki, nanti pun ini juga kita perbaiki. Jadi intinya itu kita ingin memperbaiki ini dan ini. Sama dengan perseptron tadi ya, W-nya kan diperbaiki. Gitu. Ya, perbaiki. Supaya OT itu minimal dekat dengan I, errornya minim. Nah, untuk memperbaikinya ada persamaannya ini, yaitu kita pakai delta JK, VJK ini ya, sama dengan tau ya dikali C K dikali H I. Ya. Nah, di mana ya si K itu adalah ini ya OT dikurangi Y ya, OT target tadi Y prediksi ya dikali prediksi dikali 1 dikurangi ya, kita dapatkan si K ini, kita masukkan di persamaan tadi. I-nya apa ini konsep pembelajaran, kalau dari alfa ini disebutnya tau ya. Ya. Nah, kemudian ini perbaikannya. Nah, kemudian juga diperbaiki di sebelumnya antara hidden dan input. Ya. Yang saya katakan kalau yang diperbaiki itu dua-duanya diperbaiki. Ini sini diperbaiki dan di sini diperbaiki. Kalau perseptron kan cuma satu tadi ya, layer yang diperbaiki. Kali dua layer diperbaiki. Ya, diperbaiki, rumusnya juga mirip sama ini. Ya, sehingga kita akan saja rumusnya. Nah, sehingga kita dapat W baru ya, baik untuk antara input dengan hidden disebut sebagai W, hidden dan output sebagai V. Nah, rumusnya ini. W baru sama dengan W lama ditambah delta W. Atau V baru sama dengan V lama ditambah delta W. Nah, ini diulang lagi ya, sama kayak tadi, perseptron ulang terus sampai langkah terus sampai ya sampai nilainya mendekati antara ya di mana maaf ini ya OT mendekati I. Nah, ini ya, yang tadi saya katakan ya dulu waktu saya sekolah S1 sama seperti kalian ini. Ini yang karena ini kan banyak yang harus dihitung dan diulang-ulang terus ya. Saya dulu sampai perhitungan itu sampai 50.000 kali. Nah, prosesor waktu itu masih ya nggak seperti sekarang yang super canggih. Jadi lama sekali ngitungnya, itu bisa sampai subuh ini, ya, karena menghitung rumus ini aja yang diulang-ulang, ya, sehingga mendekatkan antara OT dan ini adalah band propagation. Nah, nanti aplikasi seperti apa nanti akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Saya kira itu sudah selesai. Ini ya, ini dulu saya waktu pernah masih ke sini ini berapa ini Hagia Sophia ya, ini ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini. Ini materi minggu ini yang bisa saya berikan. Sudah sampai 10 ya. Stop recording. Ada mau dijahas? Mudah-mudahan bisa dipahami ya gambaran dari artificial neural network atau jaringan saraf virtual. Ada yang mau didiskusikan? Mudah-mudahan masih mendengar ini yang kelihatan ini ya. Nggak tahu ini masih menyimak atau tidak. Ya, pada dasarnya kita anggap menyimak. Nah, gitu. Baik. Nah, hari ini kita langsung ke praktikum aja ya. Praktikum hari ini ya. Ya, tadi saya katakan praktikum hari ini adalah tentang perseptronnya. Ya. Kita lihat praktikum ke-8. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Sebentar ya. Sekarang saya aktifkan ini dulu, absensinya dulu.
Saya minum dulu ya. Bentar. Coba saya absen ya. Dandi ada nggak Dandi? Dan? Hadir Pak, hadir. Good. Udah mandi belum kamu? Udah Pak. Oh, udah. Ani ada nggak Ani? Ani Albinaria? Hadir Pak. Good. Ahmad Ramdhani? Hadir Pak. Good. Novandri Pasaribu? Novandri? Hadir Pak. Ada? Hadir. Abiyu? Hadir Pak. Armin Zuliarti? Hadir Pak. Vinta Vanessa? Hadir Pak. Wahyu Pradana? Tereca? Tereca apakah hadir? Ada hadir? Tereca? Ada ya? Ada ya? Suaranya nggak jelas. Amel? Pak. Ivan? Hadir Pak. Adisti? Hadir Pak. Adisha? Hadir Pak. Dita? Hadir Pak. Putih? Hadir Pak. Feani Evita? Hadir Pak. Feani Evita dia kalau saya ikut PKM ya? Iya Pak. Mohon maaf Pak, tadinya harusnya ada pembinaan.